Oke banget ya, pokoknya ini kayak film wajib nonton buat Mover. Bagus banget artnya. Ya ada apa ya? Ada movie dan bisa ditayangin di Indonesia itu kan seneng banget. Oke, sekarang nonton bareng-bareng kayak sama fans yang mau Indonesia. Kita bareng-bareng pokoknya kalau seneng, seneng banget deh. Saya sih bagus, soalnya lanjutin yang dari season 2, terus kita juga pas lah kalau mau dilanjutin. Ya kalau dari movie ini kita bilang lanjutannya dari series Lover kan dari series itu sendiri dijelasin berarti nanti story-nya dilanjutin lagi di movie. Silakan kata-kata deh, pokoknya nonton aja, serunya gimana, pokoknya nonton aja. Ceritanya tuh tentang gimana ya? Ini sih lanjutan dari animasinya ya. Animasinya tuh soalnya pas season 2 tuh beda tentang idol sekolah yang isinya bukan. Cuma kan karena di season 2 itu ceritanya tuh kayak random gitu. Makanya dibuat cerita itu jelas mereka tuh bakal kembali. Pokoknya nanti ketemu sama kayak makanya masa depan. Gitu ya? Ini ada lagu terakhir mereka. Dan lagu itu ya tentang semua karakter ada namanya di sini. Yang tentang perubahan dan juga jadi tentang penjelasan tentang perubahan dan perubahan. Pokoknya penasaran kenapa perubahan bisa datang bisa tambah satu bisa. Atau mungkin yang bagian dari jurnal tampil bisa nonton bareng bisa ya. Kalau nonton bareng Halo Cinema Lounge viewers, welcome back to Cinema Lounge. Masih bareng gue Erik sama gue Bram. akhirnya Bram pulang. Temen gue yang asli pulang men. Welcome back home ya. Gila tuh, dia tuh biasanya kerjanya banyak memang. Gak tahu Nggak yang banyak banget. nggak dikerjain sama dia semua. Iya, kurang kerjaan berarti Be. Oke, seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan depan. kita akan ngomongin banyak film. Nanti ada main movie, ada series movie, dan ada coming soon movie. Ada top 5 movie juga, ada bener kemudian apa sih? movie news update. Movie news update untuk buat semua viewers yang belum update ya tentang Dan movie. kita pasti juga nggak lupa buat bagi-bagi tiket nonton gratis. Sama tuh kayak tadi Fosop kita kan. Ya, Love Live itu tuh apa tuh? Itu jadi hadiahnya. bisa jadi kalian tuh yang job quiz nanti bisa dapat tiket Tiket nonton nonton kayak gitu-gitu. film-film Jadi, kayak tadi, Film ya. yang baru premier kalian dapat tiket gratis nontonnya. Wah, di mana lagi kalau bukan di Cinema Lounge. Oke. Mhm. Masuk kita bahas film pertama kita Film yaitu pertama itu berjudul gimana? Ghost Bumps. Horor. Bukan, Pak. Ghost Bumps itu bukan merinding gitu ya, bukan ya? Ghost tuh bukan GHOST tapi GOOSE. Ini film lucu. Film lucu, Ghost. Komedi seru. Oke. Jadi kisahnya ini dari novel. Aha. Asli dari buku. Jadi ini cerita asli ya dari novel. Jadi pemeran utamanya ada Jack Black, ada Dylan Minnette, dan juga ada Halson Sage. Jadi kisahnya ini berhubungan dengan monster-monster juga sih. Wow, monster-monster. jadi, Monster-monster tapi lucu ya? Lucu. Ada komedinya. Jadi ada komedinya. pertama dia tuh ada seorang anak kecil, dia tuh dari kecil tuh emang suka nulis buku nih. Suka nulis. Nulis buku dan dia tuh dari dulu tuh kesepian. Banyak khayalan berarti kalau suka Banyak nulis. khayalan. Dia suka oke. berimajinasi dan dia akhirnya buat buku yang isinya tuh kayak dia tuh buat cerita-cerita monster-monster gitulah. Jadi isi dari buku yang ditulis sama dia itu monster, hantu gitu-gitu ya. Buat nemenin dia. Horor banget dong berarti ya. Nah, tahu-taunya gua
gue sih belum nonton nih filmnya. Jadi pokoknya nanti monster-monster itu keluar dari buku-buku itu. Jadi karena ada yang buka. Dari buku yang ditulis sama dia, terus dari buku itu bisa keluar monster-monster karena ada yang buka. Nah gitu iya, itu bener. Daripada dahsyat penasaran dong. nih ya, langsung kita lihat. Ini dia trailernya. Yes, Itu itu dia. dia. Ternyata seperti itu, ternyata Bener-beneran keluar. benar-benar keluar ya. Jadi kayak ada sihirnya gitu Ada bukunya. sihir. Jadi pas dia kan iseng tuh, terus bukunya jatuh, keluar semua. Entah itu Ada monster orang apalah. ada orang yang ngejatuhin mungkin ya. Enggak, dia emang mau buka sih gitu. Emang mau buka tapi jatuh gitu ya? Jadi kisahnya itu kan semua keluar lah tuh monster-monsternya. Monster-monster yang Ternyata, diceritakan di bukunya ya? Iya, mau ada yang balas dendam. Jadi memang monsternya semua tuh kan pengen kabur karena dia tuh nggak mau terkunci di dalam buku, kan. buku, Jadi ya? pada keluar-keluar, pada ke jalanan, pada kemana. Tapi ada satu monster yang tadi lu kalau lihat DVD-nya tuh ada Boneka? kayak apa? Bukan, Iya, ada kayak serigala. boneka gitu yang dia Oke. ngaca gitu. Nah itu tuh, itu yang balas dendam. Itu yang balas dendam sama si penulis buku. Sama semua monster-monsternya. Oh, seperti itu. Gitu. Terus ini kan gue udah tanya sama teman-teman gue yang udah nonton, nonton katanya juga? bagus sih. Katanya bagus ya. Katanya udah lucu, terus pokoknya komedi lah pokoknya. Tapi gue belum. Tapi gue masih mikir gimana cara monster itu keluar dari buku. Cerita namanya. Ya itu cerita, juga. cerita namanya. Kadang-kadang gue juga bingung, film-film tuh kadang-kadang yang kita nggak ngerti tapi dibuat ya udah lu ngerti aja gitu karena kita belum tahu tuh bukunya bisa keluarin monster dari mana kita. Bener nggak tahu. banget. Tapi satu pertanyaan yang viewers pasti bingung. Terus gimana dong endingnya? Monster-monsternya masih tetap di luar? Apa bisa dimasukin ya kan? Itu dia. Makanya Makanya harus langsung nonton Ghostbumps di bioskop kesayangan lu semua. Yes, tepat banget. Jadi film ini juga udah langsung geser Martian. Lo tuh film The Martian kan? The Martian tahu gue. Nah, itu langsung menggeser The Martian di posisi pertama. Box office. Nah, itu nggak tahu nanti kita lihat di top 5 movies, tapi langsung geser sih gitu. Dan di situ ada berburu monster lagi katanya dengan menulis buku yang dibakar. Nah, itu dia. Ada berburu monster lagi. Pokoknya seru lah. Wow. Pokoknya nanti lo harus nonton Ghostbumps pokoknya. Ghostbumps ya. Oke, itu dia. Oke lah, habis nih kita mau bahas sesuatu yang spesial pokoknya. Sesuatu yang spesial. Iya, pokoknya ada spesial. Spesial ini karena lo datang jadi spesial ya. mungkin menurut gua spesial yang kata lu ini seperti yang lu bilang itu pakai telurnya 3, ya nggak sih? Martabak telur 2 itu spesial. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Oke, welcome back to Cinema Lounge masih bareng Erik dan gue Bram. Oke, tadi yang seperti sudah kita bilang ada spesial hari ini ya. di segmen 2 ini. Buat martabak telurnya 4. Telurnya 4, yes bener banget. Kalau goblok spesial pasti ada. Nanti ada narasumber di sini. Narasumber di sini. Tapi ada yang cantik-cantik ya sih? ada. Ada. Tenang aja ada. Oh. Ada yang tenang. Kita akan nanti sekarang kita akan bahas filmnya sebenarnya coming soon ya, nanti baru rilis tuh tanggal 12 November kalau nggak salah, bulan depan. Jadi ini berjudul Badut. Tulisannya sih Badut. Tempo Doelo ya. Dia tuh Tempo Doelo gitu. Badut ini film horor Indonesia yang baru sih. Makanya daripada penasaran kita ini dulu.
banget nih, kita langsung kedatangan ada sutradara, pemainnya, asosiat produsernya juga ada. Nah, penulis kisahnya juga ada. Ada di sini. Tuh ada 4 tapi orangnya cuma 3. Yang pasti bukan diharapin yang cantik-cantik. Jadi hari ini nggak ada yang cantik nih orangnya. Tadi udah ada Ratu, ada Tiara tadi pas habis press. Kita kan baru selesai press conference di Queens tadi, di Standor di Permata Plaza. Nah ini kita udah kedatangan ada Danau Topan, ada Taran, dan juga ada Pak Badut. Pak Badut. Iya. Nah jadi kalau Dana sendiri adalah penulis cerita, terus pemain juga, terus produser juga. Komplit. Wah komplit. Jadi ini dia tuh Luar biasa karena berarti. 3 orang jadi 1 mungkin. Kalau yang Taran asosiat produser. Iya. Kalau Bapak ini Pak Badutnya. Boleh. Langsung kita tanya. Tapi itu bentar dulu, itu bisa napas kan Pak? Bisa. Hidungnya? Ya cuma bisa 10 menit. Nah kita langsung tanya nih. Sebenarnya film Badut itu mengisahkan tentang apa nih? Tanya ke siapa nih? Yang Langsung penulis aja kali ya, penulis ya. yang luar biasa. Penulis. Yang luar biasa ya. Badut tuh menceritakan 3 anak rusun, yaitu gua, Ratu Felicia, Christopher Nelwan, 4D sama Aureli gitu kan. Aureli suka datang, sahabat, suka datang tiap hari. Aku sama Christopher tuh sepupu aku, dan kita tinggal di satu rusun di satu tempat gitu kan. And Ratu punya anak single mother, dan itu anak tiba-tiba suatu hari ketemulah kotak musik. Oh. Dan aku bantuin. Kotak musik biasanya udah horor. Aku bantuin buka gitu kan. Pas aku buka, aku release something crazy and evil out gitu. And slowly by slowly, anak satu persatu pada mati dengan tragis. Dan dengan a big tragedy gitu. Caranya aku nggak mau bilang ya. Tapi Surprise dong. surprise. But semua ada ciri-ciri khas satu. Setiap anak punya lukisan badut. Yang dia left behind gitu. Jadi kita mulai investigate badut, and what happens next, you have to watch. Harus nonton pastinya ya. Oke. Jadi rilisnya sendiri ini tanggal 12 November 2015. 12 Novembernya. Nah kalau misalkan nih kita tanya lagi proses syutingnya sendiri, Badut itu berapa lama sih? Kalau masa syutingnya memang dikit ya, 15 hari. Tapi pre-produksinya itu yang gila. Karena took me a year to write Badut, and another 7 months to 8 months to pre-produce the whole movie. Dari skrip kita ganti 7-8 kali gitu kan, apalagi kita masih muda ya, gue masih muda. It's between ambitious and commercial. Jadi kita find the balance gitu. Jadi kayak karena aku orangnya ambisi banget, karena idealis mampus gitu kan. Jadi kayak Ambisius. jadi kayak I want to make this perfect gitu, kayak gue gak mau ada yang salah-kesalahan. Jadi took me a while gitu aja. Idealis kalau ketemu orang bisnis itu suka bertimbangan. Ya, Kalau benar enggak banget. susah. Sering distract juga berarti ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah? Puji Tuhan nggak pernah ada masalah kayak gitu. Jadi kita selalu in balance. In balance, jadi balance, ya. dimanapun dia kasih sesuatu sama aku, dan begini-begini, oke tar, kita ikutin gitu. Maksudnya gue orangnya fleksibel banget. Oke. Dan gue pengen nanya, bisa diceritain nggak masing-masing perannya gitu? Misalnya lo perannya Mungkin apa dari yang gitu? ini kali ya, dari Yang- Pak Badut. ya, dari Pak Badut dulu ya, Pak Ini Badut Pak dulu. Badut tuh karakter Yang legend Bapak tuh sebenarnya tuh seperti apa? Oh, sebenarnya kalau dibilang karakter ntar terbuka ceritanya. Mungkin Sedikit. Tapi beginilah, dia yang buat saya yang menarik dalam film, ikut main dalam film Badut gitu, karena pada waktu saya, ini biasanya saya main karakter-karakter yang memang mirip saya. Orang bisa lihat saya gitu kan, jadi cuman ganti baju, cuman apa segala macam, mainkan beberapa peran. Tapi kalau yang ini benar-benar totally saya berubah secara fisik maupun secara spiritnya gitu ya, spiritnya benar-benar totally berubah. Daniel tahu lah gitu. Karena pas kita reading sama-sama bareng kan, artis-artis lain semua gabung sendiri. Kalau dia sendiri. Iya, dia beda ya. Nah, karena saya nggak mingle tokoh karakter si Badut ini nggak mingle dengan yang lain dan sebagainya itu. Jadi saya justru Isolate him alone gitu. saya justru Diisolasi sendirian. membuat riwayat gitu tentang Badut itu. Jadi saya dari semua kata-kata yang ada di skenario tentang Badut ini saya korek gitu semuanya. Jadi memberikan informasi
Terus saya membuat kisah hidup dia dari dia lahir sampai sekarang. Terus kemudian sampai saya bilang saya bisa membayangkan wajah ibunya dan ayahnya. Wih, serem banget gitu kan. Nah, jadi waktu itu setelah saya dapat karakternya itu, riwayatnya itu, saya ceritakan kepada Awi sutradara. Gitu. Terus dia bilang, oke, make sense gitu kan gitu ya. Nah saya bilang kalau gitu udah jadi nih rohnya. Kita tinggal sekarang tinggal bentuk raganya. Nah untuk itu kan kita perlu kostum designer, kita perlu makeup artist dan sebagainya. Dan kita saya disediakan makeup artist tim 3 orang, kostum designer 1 dan Khusus ya? Khusus memang buat dia. dan mereka tuh buat saya ya gabungan antara kostum dengan make upnya itu tuh kalau kita bilang mobil benar-benar gampang dikendarai. Jadi dengan begitu saya dibikinin wajahnya dan sebagainya gitu, karakter apapun yang diinginkan oleh Awi itu dengan gampang saya bisa keluarkan gitu. Karena pertama rohnya udah dapat saya ya, terus begitu fisiknya juga enak gitu, terus jadi dia cuman gue mau lu keluar brutal gitu kan atau apa. Jadi udah enjoy aja gitu ya. Memang kami kan pas gue tulis Badut juga memang it's a very emotional character ya. Satu sisi ada emotional karakternya, satu sisi kayak anjir ini orang gue nggak suka gitu, benci. Suatu saat gue kayak wah tapi dia keren gitu kan. Jadi kayak ada beberapa, jadi dia bukan cuma satu karakter, dia tuh it's one Badut but with different layers of craziness gitu. Gila. You know, so many things happening at the same time. Eres, wah, ini juga produser. Oh ini produsernya ya? Iya. Produser, lengkap. Jadi udah ada produser, apa? Sudah nggak ada. Produser, associate producer, apa Produser, penulis naskah. pemain juga 2 udah. Jadi udah lengkap semuanya. Itu tadi kan baru dari Badut. Itu dari Tapi Badut. kira-kira saya mau kasih tahu ya gitu, kalau karakter yang dimainkan itu yang kita kembangkan semua di film Badut itu, kalau ngelihat Badut itu emosi teraduk-aduk deh gitu. Di satu titik ya kita bisa melihat dia terus kemudian aduh iba gitu, kesian. Tapi begitu kita istilahnya mau maju mau nolong dia, tiba-tiba dia berubah jadi anjing benar-benar gitu. Apa namanya brutal gitu dan sebagainya. Jadi kita benci gitu ya. Tapi di saat begitu kita benci, kita mau hajar dia menakutkan. Jadi itu yang terjadi di dalam film Badut. Nah, tunggu bentar. Ada pengen gue tanya nih. Jadi gimana cara lo nge-track penontonnya? Jadi ini 17 tahun ke atas dong berarti. Ya. Tapi kalau misalnya anak kecil gitu, misalnya remaja-remaja, oh Badut lucu gimana dong? Terus yang dibilang 17 tahun ke atas, ada juga di bawah 70 tahun ke bawah. Takutnya kena heart attack. Tapi kalau bisa dibilang itu sebenarnya tuh horror apa thriller atau Thriller yes, horror super yes. Ada drama juga. Dikit, drama dikit. waduh, penasaran. Kayak it's all mixed into one, kayak bener-bener tuh pas aku kemana aku baru preview filmnya ya, aku ngaku. Itu film tuh 87 menit. Tau rasanya kayak berapa lama buat aku? Setengah jam. Kayak gue pengen gitu, kayak nggak sadar. Udah habis aja gitu. Cepet banget, saking it's dari detik pertama sampai detik terakhir kalian bakal tegangnya minta ampun. Tegang, jadi tension tuh nggak ada yang kayak naik turun naik terus ya. naik dar gitu. Jadi nggak ada. Gue nggak kasih waktu untuk kalian, paling napas paling sedetik. Wah, kacau banget. Gue udah berambisi untuk nonton. Wah, keren nih kayaknya. Bawa oksigen. Buat tabung oksigen. Buat tabung oksigen diri gitu ya. Tadi kan baru Badut tuh yang dikasih tahu. Kalau yang lain untuk 3 anak mudanya itu masing-masing mungkin karakternya. Kalau Christopher sendiri dia ceplos-ceplos, lebih lucu, lebih dia pasti bagian yang ngeberantakin tuh, ceplos-ceplos tuh. Biasanya yang bikin masalah. Tapi dia nggak komedi banget, enggak. Kita di sini justru nggak mau kasih komedinya dikit. Padahal explain to you later itu Aureli lebih ke caring, loving, kayak sorry Donald, kamu udah selesai belum skripsi kamu nggak selesai dong. Ntar ini dia marah gitu kan. Aureli lebih kayak ngejaga kita. Kalau Ratu landlady, kayak Seva gue mana gitu kan. Lebih tough woman, fearless, a single mother, udah lihat bad past tapi now she is moving forward gitu. And dicoba lagi dengan sesuatu yang gila gitu. Kalau Donald sendiri, kalau gue sendiri tuh lebih
sih ceplas-ceplos, temperamental, egois gitu. Lebih kayak my way or the highway gitu sih. Tapi ada kalau Donald sendiri ada jok-joknya juga nggak di situ? Ada, maksudnya Ada, sih Situasi. komedi situasi. Jadi kayak deliver dialog aku mungkin lurus kayak, kamu kenapa sih? Tapi lo lihat postur badan gue, muka gue pasti lo ngakak. Gitu dia main. Iya, padahal lo lurus-lurus aja kayak, kenapa sih? Paling kayak gitu, tapi tetap aja kayak orang kayak, ada yang lucu gitu aja sih. Gitu. Oke, mau tanya lagi? Paling Kalau aku mau tanya, apa tuh? ini kita komplek dulu deh. Kita tahan dulu, pokoknya kita Tahan dulu ya. habis ini kita mau ada bahas top 5 movies bareng-bareng mereka dan juga kita mau tanya sedikit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Oke, Yes. welcome back to Cinema Lounge. Masih bareng gue Erik. Dan gue Bram. Dan kita juga ditemenin sama cast and crew dari film Badut. Badut. Tapi sebelum kita ajak ngobrol lagi, kita mau bahas ada coming movie kita. Yes. Coming movie kita ini yang mau kita bahas adalah Paranormal Activity. Horor juga pastinya ya. Horor juga. Horor juga. Ini mungkin lagi horor mungkin ya. Pas banget kan Oktober ya, Oktober November kan lagi Halloween ya. Halloween gitu ya. Jadi mungkin Paranormal Activity pas banget langsung keluarnya pas kalau nggak minggu ini minggu depan. Di bulan-bulan sekarang pastinya ya. Oke, daripada penasaran kita lihat dulu ini dia trailer. Katie, Christy, I want you to concentrate. Concentrate. I need you to concentrate. She's like in some sort of like trance state or something. They're inducing a trance. Where'd you get this? From a box of like 80 VHS tapes the old homeowners left in the basement. This tape is like 20 years old. Tell me what you see. I think I see two men. What are your names? Brian. Mike. We're the Fleege brothers. Brothers. Daddy, I can't sleep. What's going on? Hearing noises in my room. You hear noises in your room? Okay, well, Daddy will go up and make sure everything's. Bless you. What the hell? Did you see that? We gotta find more of those tapes. Look at this camera. And there's like obviously something going on here. It's got all these knobs you can adjust. Oh my god. Cool. It's so big! This is weird. I'm seeing something, and there's this thing that I'm picking up with the camera. Who is that? I think this camera can see things you cannot see with the naked eye. This is so cool. I've heard of spirit photography before, I've just never seen it in person. Here I am. He'll do. Here I am. He'll do. What are you doing in here? Here I am. He'll do. What did she say? Is she talking backwards? Is she saying Bloody Mary? Whatever's happening is connected to the tapes. Bloody Mary. Bloody Mary. She has never tried anything like this before. How did she get up that high? He's gonna take me away. Toby. What if someone conspired for us to be in this house? This is no coincidence, and I believe she's part of a prophecy. Mike, don't move. There's something behind you. Here I am. He'll do. Here I am. He'll do. Itu dia, biasa This October. This October. Itu yang horor-horor semua kayak di Oktober ya. Jadi ini Keluar semua jadi ya. ini tuh sequel yang ke-6. Katanya tuh yang ke-5 itu adalah spin-off. Jadi ini tuh lanjutannya yang ke-6, Paranormal Activity. Apa namanya? 246 berarti ya. Ghost. Itu dia. Itu pokoknya ditunggu aja bagi lo yang suka Paranormal Activity. Kalau Yes. dari mas-mas ini dari yang pertama nonton kah? Ngikutin Ada kah? yang suka, ada yang suka Paranormal. Saya suka. Kalau tadi jangan dengar Paranormal Activity makin Dulu sekarang enggak ya. Sekarang abis itu zombie nggak jelas Makin. gitu. Nah. Kita juga kayak Yang satu keren. Yang satu Makin keren. lama makin aneh. Tuh kalau dari
apa namanya kalau dari mereka bilang gitu. Jadi kalau gue sih iya sih yang pertama yang bagus banget. Yang pertama serem. Begitu yang keluar kedua, ketiga, keempat tuh jadi makin sedikit aneh gitu ya. Ceritanya tuh ada yang aneh-aneh gitu. Little bit difference ya. Ada perbedaannya, ada perbedaan. Jadi bagi lo semua yang suka Paranormal Activity, yang ngikutin kan dari 1 2 3, nanti yang ke-6 nih keluar kalau nggak minggu ini minggu depan. Ditunggu aja di bioskop. Ucap kesayangan lo semua. Yes. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama ini. Tapi sebelumnya nih dia udah minta-minta nih. Minta-minta. Kok nggak minta? Kok sebenarnya minta? Lu aja lupa. Tadi salah ya bener tadi yang di play itu teasernya. Sekarang kalau official trailer. Dari Badut, ini dia. Badut. Badut ya? Apa Om Badutnya sekarang ada di sini sama kita, Vino? Om Badutnya nakal ya? Itu dia. Aduh, tegang ya. Wah, gue kaget tadi pas ada keluar tangan dari apa? Wah, ini nonton saya tegang. Ini dipatok lu dari bawah. Bener katanya dari awal ya cuma kasih nafas 1 detik doang. 2 detik lah. 2 detik kenapa sih? Nah, gue mau tanya dikit nih soal ada nggak pengalaman menarik pas pembuatan film ini? Dari segi apa nih? Dari segi semuanya lah ya. Ada nggak pengalaman yang bener-bener serem mungkin dengan ini kan pembuatan film ini kan film horor. Sebelum syuting kita mulai, pas hari pertama sebelum kita doa, kita ada kena tragedi dari lightningnya kena kontak 3 orang jatuh, collapse. Jadi pertama kita pikir memang dia lagi main-main atau apa, tapi ternyata betul-betul dia collapse, gitu. Kena kontak yang kita nggak duga dan juga kok bisa kena kontak, padahal is all set up properly gitu. Nah, abis itu kita mulai berdoa, masih still ada tragedi juga. Ya itu mungkin dari Daniel bisa bilang atau dari ada momen-momen yang juga. Nggak diduga gitu berarti. Ya jadi maksudnya kayak ya, hari pertama kan Pak Haris baru bilang kan, but basically kayak 3 lampu pecah sendiri lampunya, 1 orang kesetrum. Pas dicek tuh nggak ada apa-apa, kayak nothing was wrong, kayak nggak ada, kayak harusnya itu tuh nggak pecah, ngerti nggak sih? Ya udah, gue cuma kayak Tuhan, tolong gitu. Aduh, nggak ikut-ikutan. Tapi memang tempatnya agak creepy ya. Saya waktu masuk malam itu, wow, saya bilang Abi, you chose the right place, man. Gua aja merinding, man, gue liat masuknya aja. Itu tempatnya waktu sebelum masuk ke rusunnya itu agak kayak beda sama rusun-rusun lain saya lihat. Oke, makin serem udah. Ditahan dulu tempatnya serem. Ditahan dulu nih. Kita mau bahas top 5 movies kita pada minggu ini. Ada dari urutan kelima, ada mana tuh? Ada hotel. Dari urutan kelima itu ada Hotel Transylvania. Kedua langsung turun di urutan kelima ya. Ada kedua jauh banget. Ada yang udah nonton Hotel Transylvania 2? Udah. Jadi ini sequel yang kedua. Sukanya belum kayak gitu juga. Jadi ini kisahnya apa namanya, semua
berubah saat ada seorang baby ya, betul. Yes. Ada seorang bayi ini direbutin tuh anak Dracula apa anak manusia gitu kan. Jadi agak sedikit bingung Ada di situ, sedikit galau bingung dan di juga situ. memang lucunya masih hampir sama yang pertama. Pokoknya ini filmnya lucu lah. Yes, next. Ke peringkat keempat itu ada Crimson Peak. Ini film baru juga ya. Ada kita. Emang udah keluar aja? Udah keluar Crimson Peak. Oh, harus nonton. Itu Nonton ya? horor yang baru juga ini, horor Karena klasik. keren banget. Maksudnya Guillermo del Toro gitu kan, Iya. salah satu yang keren banget. Iya, ini juga baru keluar langsung naik ke urutan keempat. Jadi ini Yes. yang minggu lalu gua bahas. Jadi ini filmnya sama kesan jadi kayak ada backgroundnya tentang kerajaan-kerajaan gitu. Jadi hantunya memang hantu-hantu yang kayak pakai gaun, gitu-gitu yang memang klasik gitu. Jadi katanya horornya beda lah sama yang lain. Ini baru ada film horor kayak gini. Jadi hantunya hantu tahun 18-an. Nah, itu dia. Masih pakai bandana gitu. Kita juga sebetulnya Oke, sama. rambut sasak ya. Di urutan ketiga ada Pen. Ada Pen. Jadi ini apa namanya kisahnya Peter Pan ya. Jadi ini film reboot dari film Peter Pan dan baru keluar lagi di tahun ini. Film Pan. Ini kisahnya ini awal, pokoknya semua awal kehidupan Peter Pan dijelasin di film sini Pan ya. ini. Itu di urutan ketiga kita di top 5 minggu ini. Oke, next peringkat kedua ada The Martian. Kedua, aduh ini Sudah nonton lu ya? favorit gua sih. Udah nonton ya? Martian. Udah nonton nggak semua di sini? Belum. Sibuk Martian yang ya oke lah. Jadi The Martian ini langsung turun kayaknya. Tadi udah gue bilang, jadi dia langsung turun ke peringkat kedua. Jadi ini kisahnya seorang Matt Damon ditinggal di Mars. Seorang Matt Damon ditinggal di Mars, bagaimana dia berusaha untuk hidup dan teman-temannya pulang. Dan ini mungkin sempat bercocok ceritanya mungkinnya aduh agak rumit ya, karena dia tuh harus balik jemput dia. Udah dikasih tahu. Pokoknya Matt Damon mahal aja. Iya. Ini syutingnya tuh bukan di Mars, tapi tahu di mana, di tengah-tengah desert gitu, di Texas gitu. Oh ya. Cuma kayak ya. Nah itu dia. Ya itu ya. Sedikit acara lagi. Dan urutan pertama langsung direbut oleh Ghost Bumps. Yes. Jadi ini tadi film yang kita bahas ya. Kenceng juga ya. Langsung dari si Ghost Bumps langsung berhasil merebut di urutan pertama. Jadi seorang ada anak kecil menulis buku yang dia nulis tentang monster-monster yang berhayal gitu. gitu Dia tahu-taunya monster semua keluar dari buku itu. Keluar dari buku itu. Nggak tahu kenapa juga keluar dari buku bagaimana itu. kisahnya. Semua monster itu balik ke buku lagi. Langsung nonton Ghost Bumps. Yes, tepat sekali. Oke. Itu dia 5 top 5 ya. 5 top kita dipercaya oleh Ghost Bumps. Oke, kita mau tanya lagi. Badut di mana? Nanti Nanti kan badut belum keluar tuh. Nanti Top 6 kan. 12 November naik kenapa? Oke, nih kita mau tanya nih kalau misalkan pemirsa di rumah mau tahu nih Badut ada nanti premiernya kapan? Ya, ada acara di mana informasi aja, informasi Badut. selanjutnya boleh. gimana? Mungkin ya dari kan? Twitter, Apa yang bisa Instagram, di follow? Facebook. Apa yang bisa di follow back mungkin? Premiernya Promo di sini. Kalau dari Twitter sendiri ada di TV Film Indo, itu ada production house punya Twitter. Kalau dari kita sendiri, kalau dari saya @denoltopan, kalau Instagram @ditopan sama aja sih. Kalau Twitternya Pak Hares @kemlani. Kalau Taran Topan dan Om Roni Chandra. Itu dia Itu langsung di follow saja. yang menarik di Facebook saya itu sejak H-30 saya mulai menulis Badut Diaries. Jadi itu cerita dari awal sekali bagaimana keterlibatan saya di Badut sampai nanti mendekati hari H-nya. Oke. Ngeri ya. Ini gua mau tanya terakhir nih, harapan lah mungkin dari harapan film Badut bisa masuk ke film masuk ke internasional. Yes. Kalian udah tahu ya? Kayaknya biar asik ya. Today I met someone in the mall, dia bilang oh, you're wearing Badut. It's a nice movie I heard. Masuk ke US ya. I said, yeah. Kode tuh. I think you should watch the movie. I said, this is my movie. He said, oh really? Nah, jadi kalau semua ditunggu aja nih tanggal 12 November tuh udah. November itu untuk serentak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tanggal 9 Premier. Gala premier di Epicentrum. Makanya tadi follow Epicentrum Kuningan. Epicentrum Kuningan. Kita rilis tanggal 12 November. Itu tanggal 13 November
itu dokter jantung semua siaga 1. Gitu. Jadi di setiap movie itu ada paramedik. Makanya bagi lo semua nih penasaran film badut pakai tunggu tanggal 12 November. Kalau mau datang ke Epicentrum tanggal 9 tuh nonton premier rame-rame ya. Nanti kita bakal mengadakan kuis dan segala macam untuk menang poster dari untuk semalam tickets, t-shirt and tiket. Dan hadiah utama adalah And also, ini ada hadiah utamanya. Tapi ada satu lagi hadiah, dinner with Daniel and me ya. Enggak kurang seru. Dinner with badut. Kita berdua nggak dapat apa-apa ini. Enggak, kalau ketemu tadi Putan, tenang aja. Kita tukeran HP aja. Tukeran HP bener ya? Tukeran handphone nomor. Terima kasih banyak. Oke, sukses. Alright, thank you. Oke, besok kita mau bahas film ada movie news update dan kita mau bagi-bagi tiket. Siapa tahu nanti dapat tiket film badut. Bener banget. Tiket, poster dan t-shirt. Nah, oke, jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Itu dia, rame ya tadi ya. Sepi lagi, aduh. Tadi rame di sini. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama cast and crew dari Badut. Penasaran sih sama filmnya ya? Yes. Aduh, gue tadi penasaran itu. Gue paling suka tegangnya kayak naik terus. Bener banget, gue paling suka film horor. Apalagi film horor Indonesia ini kan banyak yang you know lah ya kan. Ini kayaknya baru film ini yang memang agak sedikit menantang kita untuk nonton gitu ya. Kayaknya nemu banget nih dengan Badut ini. Yes. Dan ini habisnya kita mau ada movie news update, jadi bagi lo semua yang kurang update sama film-film Hollywood di luar sana, maupun di Indonesia ataupun di luar Indonesia, boleh langsung sekarang movie news update-nya? Boleh langsung sekarang? Ini dia movie news update. Setelah mengabarkan tentang sequel animasi The Iron Giant, sutradara Brad Bird membagikan kabar terbaru mengenai proyek film The Incredibles 2. Mengutip Collider, Bird membeberkan soal perkembangan penulisan skenario The Incredibles 2 saat ini. Brad Bird lalu membahas tentang strategi perilisan The Incredibles 2 yang diperkirakan akan beredar di Amerika Serikat pada tahun 2017. Akan tetapi, Bird tetap bungkam mengenai detail jalan cerita The Incredibles 2. Dia hanya menyatakan bahwa film animasinya nanti akan menghindari hal-hal yang berbau superhero, tidak seperti seri sebelumnya. Alasannya, perubahan tersebut pun diungkapkannya. Justin Timberlake akan membintangi film animasi musikal yang berjudul Troll. Dilansir dari The Hollywood Reporter, penyanyi peraih 9 Grammy Awards itu akan menjadi pemeran utama dalam film produksi DreamWorks tersebut. Troll bercerita tentang boneka asal Denmark yang khas dengan rambut jabrik berwarna hijau, dan Justin Timberlake bermain sebagai Branch, tokoh yang sangat lucu berjuang untuk bertahan hidup. Ia akan menjadi lawan main aktris Pitch Perfect, yaitu Anna Kendrick sebagai Putri Poppy yang sebenarnya telah muncul sebagai cameo di film animasi Pixar Toy Story. Berdasarkan cerita rakyat Skandinavia, boneka Troll pertama kali dibuat pada tahun 1959 oleh penebang kayu asal Denmark, Thomas Dam. Ia adalah pria miskin yang tidak mampu membeli hadiah Natal untuk putrinya. Lantas, boneka ini berkembang jadi sosok populer di tahun 1990-an. Mereka dikenal di dunia dengan tatanan rambut runcing ke atas berwarna-warni tersebut. Film ini akan disutradarai oleh Mike Mitchell yang sudah memiliki pengalaman dalam membuat film animasi DreamWorks berjudul Shrek. Sedangkan Justin Timberlake sebelumnya pernah mengisi suara tokoh Artie dalam Shrek the Third pada tahun 2007 dan Bubu di animasi Yogi Bear pada tahun 2010. Adapun tanggal perilisannya, Troll akan ditayangkan oleh 20th Century Fox pada 4 November 2016. Weighing up to 1,800 pounds, brown bears are also the national animal of Finland. Disney telah siap memperkenalkan putri terbaru mereka. Dia adalah Ollie Cruffalo, gadis berusia 14 tahun asal Hawaii. Diumumkan oleh Disney, gadis tersebut yang akan mengisi suara tokoh Moana dalam film animasi terbaru Disney. Ollie Cruffalo bakal menjadi lawan main karakter Dwayne Johnson dalam film Moana. I am Moana. When I first
heard that there was going to be an audition to potentially play the role of Moana, I thought, no way, that could be me. Ali'i was the Melansir The Hollywood Reporter, Disney telah mengaudisi 100 orang dari Pulau Pasifik, tetapi pilihan tersebut jatuh pada gadis berusia 14 tahun itu. Kata Rachel Sutton selaku casting director, Ruffalo gadis terakhir yang ditemui saat audisi dan paling cocok mengisi suara Moana. Dalam filmnya, Moana yang digambarkan sebagai gadis pesisir pantai berusia 16 tahun dari Pasifik Selatan. Dia memiliki ayah protektif dan disegani sebagai tokoh adat. Moana yang berpetualang bersama Maui, manusia setengah dewa yang ingin menemukan jati dirinya. Tokoh Maui akan disuarakan oleh Dwayne Johnson. Ruffalo pun mengaku sudah tak sabar bisa bekerja sama dengan Dwayne Johnson. Seperti yang diketahui sebelumnya, Moana juga akan menampilkan musik khas Pasifik Selatan yang sejalan dengan cerita. Film Moana akan disutradarai oleh Ron Clements dan John Musker yang sebelumnya menangani The Little Mermaid dan The Princess and the Frog dan direncanakan tayang di bioskop mulai tanggal 23 November 2016. And just what we call ono the moment and just savor it. Yeah, it's real. It's real. It really happened. Yes, Ali'i, you're Moana. Itu dia. Ada 2 movie news update. Yang pertama ada The Incredibles 2 akan segera diproduksi. Saya nonton kalau The Incredibles. The Incredibles. Jadi ada ini kalau The Incredibles itu keluarga ya. Bapaknya yang memang paling kuat, anaknya yang cowok yang lari cepet banget kayak Flash. Anak istrinya yang bisa melar. Bisa melar ya, benar. Kalau babynya yang dia tuh kalau marah serem banget tuh kayak Hulk. Benar. Jadi Brad Bird membagikan kabar tentang proyek film selanjutnya yaitu The Incredibles 2. Jadi si Bird ini masih tetap bungkam akan detail dan jalan cerita dari The Incredibles 2. Jadi film ini akan dirilis pada tahun 2017 tetapi ditunda hingga 2019. Karena masih ada film lainnya yang akan dirilis seperti Finding Dory. Finding Dory, Cars 3 and Toy Story 4. Oke. Men, itu Finding Dory itu langsung Nemo. Ini Cars 3 dan Toy Story 4. Toy Story 4. Apa? Itu seru banget pasti. Ngebet Ngebet banget men, itu film pasti seru-seru banget. Terus tadi ada juga berita dari mana tuh? Ada Justin Timberlake akan membintangi film Trolls. Justin Timberlake akan bermain di film animasi musikal DreamWorks yang berjudul Trolls. Dalam filmnya Justin akan dipasangkan oleh Anna Kendrick sebagai Putri Poppy yang sebenarnya telah muncul sebagai cameo dalam animasi Pixar Toy Story. Dia 2 movie news update kita. Nah, bisa kita bagi-bagi tiket nonton Badut. Wih, gue udah pede banget karena mereka bilang nanti dikasih tiket Badut. Gala premier. Langsung aja kita mana pertanyaannya? Mana itu pertanyaannya? Mana pertanyaannya? Siapa pemeran R.L. Stein dalam film Goosebumps? A. Jake, B. Jack Black, C. Jackman. Jackmania. Wah, ini parah nih bikin kuis. Nah, jadi bagi lo yang tahu jawabannya langsung kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Lo bisa kirim ke HP dulu ke 0812-9542-8220 atau langsung aja ke Twitter kita di @cinemaloungebtv. Perlu diulang nggak? Perlu di-repeat. Diulang? Oke, kita ulang ya sekali lagi buat viewer semua. Pertanyaannya adalah siapakah pemeran R.L. Stein dalam film Goosebumps? A. Jake, Jackie. A. Jackie. Jackie. Iya, A. Jackie, B. Jack Black, C. Jackman. Kirim jawaban dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Lo bisa kirim ke 0812-9542-8220 atau langsung aja mention ke Twitter kita di @cinemaloungebtv. Kita tunggu jawaban viewer semua. Langsung dapat tiket nonton. Pokoknya banyak lah buat semua nanti katanya. Ada t-shirt, ada poster, tiket. Aduh itu. Buat yang nggak dapat tiket dapat t-shirt. Iya nggak sih? Yang nggak dapat t-shirt dapat poster. Bener banget. Oke, kita mau review juga. Kita bahas sampai dari awal. Main movie kita ada tadi apa? Goosebumps. Ada Goosebumps main movie kita dan size movie kita yang tadi kita sudah kedatangan tamu juga ada dari Badut dan coming soon kita adalah Paranormal tadi Activity Ghost Dimension. Ghost Dimension ya. Juga tadi ada top 5 movies yang dipercayai oleh Goosebumps seperti yang tadi dibilang dia sudah melewati The Martian. Ada juga dan tadi ada kita udah movie news update. Ada yang The Incredibles 2 akan segera diproduksi. Kemudian ada Justin Timberlake akan membintangi film Trolls.
Itu dia. Itu dia kita udah kasih semua kayaknya ya hari ini ya. Udah banyak banget yang kita kasih. Jadi tinggal kita tunggu viewers jawab pertanyaan kita dan kita kasih hadiah lagi ya nggak sih? Itu dia. Iya. Oke, sudah 1 jam kita nemenin lo semua. Masa sih? Udah 1 jam. Tapi yang bikin penasaran tadi ini ya masih badut ya. Badut masih itu, kayak pengen gua tanya lagi sebenarnya tapi udah karena dari si Daniel Topan juga tadi bilang kayak lu tuh cuma dikasih nafas cuma 2 detik doang. Nah, itu gue yang penasaran. Durasinya 87 menit tapi lu rasanya cuma nonton kayaknya cuma setengah jam doang. Cuma setengah jam doang lu nontonnya ya kan? Waduh, dengan cerita yang katanya rusunnya aja tuh agak creepy yang sampai bukannya katanya dia bilang katanya ada yang udah berdoa tapi masih ada gangguan. Masih ada gangguan, kan suasana horor itu dapat banget. Bener banget, masih ada momen-momen yang enggak diinginkan kayak lampu pecah lah. Aduh, itu enggak ada trouble apa-apa ya kan? Oke. Bagi lo yang penasaran sama film Badut ini langsung tunggu tanggal 12 November. Oke, sejak terasa sudah 1 jam kita nemenin lo semua. Kita mau setting solo buat semua kru yang bertugas. Ya, saya thank you. Terima kasih juga tadi cast and crew Badut sudah main sini. Sepatu harus sukses filmnya. Dan juga thanks buat YouTube pastinya. Jeff Entertainment. Dan juga semua yang nonton di rumah. Yes, thank you so much. Akhir kata gue Adik pamit. Gue Bram pamit. See you later, bye bye. Bye bye.